أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan masalah pembahasan tauhid. Dan memang pembahasan tauhid ini tidak pernah berhenti kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Karena kita diperintah oleh Allah Ta'ala bertauhid ini mulai kita sejak balik, bahkan sebelumnya sampai kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia putus. Tidak ada lagi perintah untuk berdakwah, tidak ada lagi perintah untuk mendengarkan dakwah. Dengan dasar hadis, idza matal insanu inqata amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati putus amalnya. Jadi kita beramal sebentar. Mulai dari kita balik sampai umur 60, 70 itu standar umur, dan mungkin ada yang lebih itu 1-2. Tetapi yang banyak kita jumpai umur itu sekian. Makanya kita perlu memanfaatkan waktu ini terutama untuk kita beribadah kepada Allah. Bab yang akan kita baca, qala al-imam Abul Izzi, qala al-imam Abu Ja'far at-Tahawi, wala syai'a mislahu. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tidak sama di dalam pekerjaannya. Allah Ta'ala ketika menenggelamkan matahari, menerbitkan matahari, tidak ada manusia yang bisa menolak kehendak Allah. Tidak sama pula pekerjaannya ketika Allah Ta'ala menghendaki kita mati, tidak ada satupun yang bisa mempertahankan diri kita mati. Demikian juga sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Ta'ala hidup yang mana tidak akan mati, lain dengan hidup kita. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah yang tidak akan mati, sedangkan kita hidup mesti mati. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Dan Allah berfirman ini sudah kita buktikan, jutaan manusia yang telah meninggal dunia, tinggal kita yang menyusul. Ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan, tidak ada satupun yang bisa menolak hujan. Ketika Allah Ta'ala menjadikan kemarau, tidak ada satupun yang bisa menurunkan hujan. Ini menunjukkan qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tidak ada samanya. Sifatnya tidak ada yang menyamai, maka perbuatannya tidak ada yang menyamai, dan juga makhluknya. Allah ketika menciptakan makhluk, tidak ada satupun manusia yang punya pikiran, kemampuan bisa membuat makhluk yang Allah buat. Contohnya nyamuk. Nyamuk itu menggigit kita, tapi kita tidak bisa membuat nyamuk. Contohnya lalat, maka kita tidak bisa membuat lalat. Makanya Allah berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat contoh makhluk seperti nyamuk dan juga yang lebih kecil daripada nyamuk seperti kutu. Nah, kenapa Allah Ta'ala tidak malu? Karena manusia tidak bisa membuat nyamuk. Kalau digigit nyamuk iya, digigit kutu iya, tapi mau memberantas nyamuk tidak bisa. Dibunuh
Allah Ta'ala masih menghidupkan lagi, membuat lagi. Nah, ketika kita sudah mengetahui Allah Maha Kuasa, Maha Berbuat, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak bisa ditolak oleh hambanya, kewajiban kita harus beribadah kepadanya. Ya, karena kita akan memuliakan manusia yang punya kedudukan. Bagaimana kedudukan Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan dengan kedudukan makhluknya. Karena itu kita memuliakan Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu itu, dan juga dengan mendakwakan dengan penuh kesabaran. Adapun dalil bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu banyak. Pertama dari surat Asy-Syura nomor 11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Barang siapa yang minta pesugihan, minta kekayaan kepada makhluk, berarti menyamakan makhluk dengan Allah, jatuh kepada syirik besar. Siapa yang menganggap dia tahu urusan gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah, karena Allah berfirman alimul ghaibi, hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan gaib. Wala yudhiru ala ghaibihi akada, Allah tidak akan menampakkan urusan gaibnya kepada siapapun makhluknya. Nah, ya, termasuk para normal, para dukun yang mengatakan dia tahu urusan gaib, berarti dia tak menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dia tidak sama dengan Allah dan jatuh kepada kekufuran. Kalau meninggal dunia dia mengaku tahu urusan gaib, tidak boleh kita sholati. Demikian juga apabila dia mempercayai bahwa benda ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, maka berarti menyamakan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang mendatangkan manfaat dan juga yang menolak bala. Ini harus kita hati-hati. Karena kalau kita lupa sholat, keliru sholat, masih diampuni. Tapi kalau keliru masalah, kita tidak boleh. Karena prinsip pondasi. Maka Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Wa huwas sami'ul basir. Tetapi Allah Ta'ala melihat dan juga mendengar. Melihatnya Allah Ta'ala dan mendengarnya tidak sama dengan kita. Kita itu asalnya tidak bisa mendengar, lalu mendengar, nanti kita lama-lama kalau sudah tua kurang pendengaran kita, bahkan tidak mendengar. Itu makhluk. Tapi Allah mendengar semua suara makhluknya, melihat semua tindakan makhluknya. Kalau kita melihat dari jarak dekat, jarak jauh tidak bisa. Kita melihat belakang kita tidak boleh, tidak bisa. Kalau kita melihat belakang berarti kita tidak bisa melihat di depan kita. Tapi basirullah, melihatnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ini harus kita fahami. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah melihat perbuatan kita, bagaimana kita melakukan dosa? Kalau kita meyakini bahwa Allah melihat perbuatan kita, walaupun kita bangun malam sendirian, tidak ada yang lain, kita tetap bahwa Allah Ta'ala tahu kita, karena kita beramal untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk pujian manusia. Maka orang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala melihat, mengetahui, mendengar, berarti orang itu akan takut apabila melakukan dosa. Makanya orang melakukan dosa itu umumnya orang yang tidak beriman kepada Allah, dianggapnya Allah Ta'ala tidak tahu seperti makhluknya. Yang nomor 2 dari surat Al-Ikhlas ayat nomor 4, bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah ada bagi Allah Ta'ala itu menyamai, tidak menyamai wujudnya, tidak menyamai pekerjaannya, tidak menyamai sifatnya. Ya, karena Allah Al-Khaliq, kita makhluk. Bagaimana makhluk disamakan dengan Al-Khaliq? Kalau manusia membuat sesuatu, membuat mobil, mungkin umurnya mobilnya lebih lama daripada umur dirinya. Ya, karena manusia terbatas umurnya. Membangun bangunan tingkat 6-7 dibangun 700 tahun, dia umurnya 70-60, itu manusia. Tapi Allah Ta'ala menciptakan makhluk, maka Allah Ta'ala yang mengurusi makhluk itu, maka Allah Ta'ala yang mewarisi makhluk ini. Inilah bedanya Allah Ta'ala dengan makhluk yang harus kita fahami. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah nomor 22,
fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kamu jangan menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan-tandingan, persamaan-persamaan, padahal kamu mengerti bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Siapakah yang menurunkan hujan? Allah. Adakah makhluk yang menurunkan hujan? Tidak ada. Siapa yang membuat kemarau panjang? Allah. Adakah manusia yang bisa membuat kemarau panjang? Tidak ada. Siapakah yang menumbuhkan tanaman? Allah. Adakah manusia yang menumbuhkan tanaman? Tidak ada. Jadi itu namanya keesaan Allah, namanya ahadullah. Kalau bahasa yang namanya at-tauhid, hanya Allah Ta'ala yang menciptakan, hanya Allah Ta'ala yang memiliki, hanya Allah Ta'ala yang mengatur, hanya Allah Ta'ala yang memberi petunjuk, dan juga yang lainnya. Kemudian ayat yang lain dari surat Maryam nomor 15. Hal ta'lamu lahu samiyya, Allah menanya, hal ta'lamu annahu samiyya lahu samiyya, apakah kamu tahu wahai Nabi, apakah kamu tahu manusia bahwa ada yang menyamai perbuatan Allah? Tidak ada. Adakah kamu mengetahui bahwasanya ada makhluk yang mendengarnya seperti Allah? Tidak ada. Adakah kamu tahu makhluk yang sifatnya melihatnya seperti Allah? Tidak ada. Semua makhluk akan rusak. Bayangkan dunia ini dibandingkan 50 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Perubahan cuaca, panasnya dan kegoncangan pula. Selanjutnya, la yusbihu ahadun min khalqihi, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Ya, ini harus kita paham. Kalau tidak sama berarti kita harus beribadahnya kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, kesehatan kita minta sehat kepada Allah. Cuma boleh kita minta bantuan kepada manusia yang manusia dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan. Nah, seperti tolong itu starterkan mobil, tolong itu perbaiki mobil, karena Allah Ta'ala memberi kemampuan. Sesuatu yang tidak dimampu oleh manusia kita tidak boleh minta pada manusia, apalagi minta makhluk, minta tanaman, minta orang mati. Orang mati tidak bergerak, dia mengurusi sendirinya tidak bisa, apalagi mengurusi yang lain. Minta kepada pohon, batu dikeramatkan, batu tidak bisa berbuat. Kalau kita lempar dia terlempar, kalau kita buang terbuang dia. Nah, ini harus kita paham, karena masih banyak orang meyakini adanya benda itu keramat, katanya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Maka yang jelas itu adalah yaitu waswas syaitan yang harus kita jauhi. Wa hadza huwal wajibu an nusbita ma asbata Allah Ta'ala li nafsihi. Inilah kewajiban kita kaum muslimin, yang mana harus kita menetapkan bagi Allah Ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah melihat, kita yakini melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan kita. Allah punya dua tangan, betul, tapi tidak sama dengan tangan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala hidup, tapi tidak sama dengan hidupnya makhluk. Wayak tak itu, dan kita harus meyakininya. Tidak boleh kita menolak nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Karena Allah menyebutkan berarti menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat, punya nama. Wala numassiluhu bi khalqihi, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita ini disamakan dengan hewan tidak mau. Jangankan kita disamakan dengan hewan, gajinya orang tukang sapu disamakan dengan direktur tidak mau, padahal sama kerjanya, cuma bidangnya beda. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Ya, kalau kita disamakan dengan manusia yang lain yang bodoh tidak mau, manusia yang sifatnya sehat akalnya disamakan dengan orang gila tidak mau, padahal itu juga manusia. Bagaimana Allah disamakan dengan keris, disamakan dengan azimat, disamakan dengan batu, disamakan dengan paranormal? Ini termasuk dosa yang paling besar. Karena Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Yang menyekutukan Allah Ta'ala diharamkan masuk surga. Selanjutnya, wa hadza fihi raddun 'alal musyabbiha. Ayat ini
membantah kepada orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, orang yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk banyak sekali, seperti orang paranormal, pedukunan, menyamakan dirinya dengan makhluk, dengan Allah, karena menganggap dirinya tahu urusan gaib, padahal matinya dia tidak tahu. Ya, barang yang hilang oleh dia tidak tahu bagaimana menunjukkan barang orang lain yang hilang. Dan termasuk kelompok musyabbihah ini yang menyamakan Allah punya tangan seperti tangannya makhluk. Karena itu orang-orang yang sifatnya ahlul kalam mengatakan Allah bukan punya tangan tapi punya yaitu kekuatan. Jadi yadun mestinya artinya tangan, diartikan kekuatan tidak boleh, karena kekuatan ada sendiri. Bagaimana bal yadahu mabsutatani, dua tangan Allah membentang. Kalau kita membentangnya begini, kalau Allah kita tidak tahu. Ya kita katakan Allah Ta'ala membentang tangannya. Bagaimana kita tidak tahu? Karena kita hanya dikabari. Tapi orang ahli musyabbihah tidak boleh Allah Ta'ala punya tangan. Kalau punya tangan berarti sama dengan makhluk. Kita bantah. Bukankah kamu mengetahui Allah Ta'ala hidup? Iya. Kenapa kamu tidak menyamakan hidupnya Allah Ta'ala dengan makhluknya? Ketika hidupnya Allah tidak sama dengan makhluk, berarti tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, Allah bicara. Bukankah Quran bicaranya Allah? Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berkata Allah, maka berkatanya Allah lain dengan berkatanya hambanya. Ini kelompok musyabbihah yang menolak adanya Allah Ta'ala punya sifat. Kalau punya sifat sama dengan makhluk kita bantah. Sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Allah punya sifat, Allah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar melihat. Allah Ta'ala al-alimul khabir, mengetahui. Allah Ta'ala juga al-qadir, maha kuasa. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan itu. Alladzina ghalau fil isbat wa ya'taqiduna anna Allah misla khalqihi. Orang musyabbihat ini mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala punya sifat tapi disamakan dengan makhluk, sehingga mereka harus merubah maknanya. Allah turun, bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Allah di atas arsy, bukan di atas tetapi Allah menguasai. Istawa itu maknanya di atas, bukan menguasai. Ini orang-orang yang menetapkan nama sifat Allah Ta'ala tetapi dipalingkan maknanya. Maka Ahlus Sunnah memahami makna apa adanya. Allah hidup, ya hidup, tidak sama dengan kita. Allah Ta'ala melihat, berarti tidak sama dengan melihat kita. Allah Ta'ala mencintai, yuhibbul, ya, yuhibbu radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, tidak sama dengan ridhonya kita. Selesai. Sebagaimana senangnya anak kecil tidak sama dengan senangnya orang tua. Menangisnya anak kecil tidak sama menangisnya dengan orang tua, beda. Padahal sama menangisnya. Jika makhluk dan makhluk tidak sama, bagaimana mereka menyamakan Allah dengan makhluknya? Dan ini adalah dosa yang cukup besar. Kelompok yang lain, wala yufarriquna bainal khaliqi wal makhluqi wa huwa madhhabun batilun. Kelompok yang lain, wa huwa madhhabul mu'attilah. Tadi musyabbihah. Musyabbihah itu kelompok yang mengatakan dia mengaku muslim, Allah punya sifat tapi sama dengan makhluk, sehingga perlu dirubah maknanya. Kelompok yang nomor dua, bahwa Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Alasannya apa? Kalau punya nama berarti sama dengan makhluk, kalau punya sifat berarti sama dengan makhluk, sehingga mereka tiadakan. Jadi Allah Ta'ala tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak hidup, Allah Ta'ala tidak bicara, Allah Ta'ala tidak memberi rezeki. Berarti mereka itu beribadah kepada yang tidak ada. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, berarti mereka beribadah kepada patung, karena patung itu berbentuk seperti manusia tapi nggak mendengar, tapi tidak melihat, tapi tidak bicara. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat tapi tidak sama dengan makhluknya. Selesai dengan dasar laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan ini perlu kita pahami, karena banyak kelompok, ya, al-kalam maturidiyah, ya, mu'tazilah,
dan juga seterusnya Jabriyah, Qadariyah, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang ingin menyimpangkan makna sebenarnya kepada makna yang batil. Jadi kelompok Mu'attilah alladzina ghalau fit tanzihi hatta nafa'anillahi ma asbatahu minal asma' was sifat. Kelompok Mu'attilah ini berlebih-lebihan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Berlebih-lebihan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau tidak menyamakan Allah dengan makhluk betul, tapi berlebih-lebihan sehingga apa? Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Jadi tidak ada sesuatu yang ada nama mesti wujud. Yang ada sesuatu yang ada mesti ada sifatnya. Umpamanya ini tembok, sifatnya berdiri kuat, warnanya coklat, yang lainnya. Ya, tanaman juga namanya ada namanya, dan juga ada sifatnya. Manusia ada sifatnya, jin juga ada sifatnya, malaikat juga ada sifatnya. Jadi kalau Allah Ta'ala dikatakan tidak punya sifat, tidak punya nama, kalau dikasih sifat berarti sama dengan makhluk. Kalau dikasih nama berarti sama dengan makhluk, berarti Allah tidak ada. Berarti mereka beribadah kepada yang tidak ada. Nah, wala yufarriquna na'am. Fahadha firaran minat tasbihi bizamihim. Mereka ingin membersihkan Allah dari sifat persamaan, ya. Tujuannya baik tapi salah langkah. Bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk betul, tapi tidak boleh mendengar, tidak boleh bicara, tidak boleh menciptakan. Nah ini berarti meniadakan yang tidak terpuji. Yang terpuji bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, tapi punya nama, punya sifat. Nah, punya pekerjaan. Allah berfirman fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah Ta'ala berbuat, tidak ada satupun makhluk yang bisa menolaknya. Beda dengan keinginan kita banyak, tetapi terkadang Allah Ta'ala tidak menakdirkan kita dengan keinginan kita. Fakilat ta'ifataini ghalat. Maka dua kelompok ini kelompok yang salah, menetapkan nama Allah tapi disamakan dengan makhluk sehingga dirubah. Yang nomor dua, membersihkan Allah Ta'ala dari sifat penyerupaan, tetapi Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini kelompok yang paling banyak di permukaan bumi ini. Wa ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ya, untuk ahli sunnah wal jamaah dari kalangan para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tawassatu, menengah. Tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tidak meniadakan nama dan sifatnya, tetapi ditetapkan nama yang dari Allah Ta'ala, ditetapkan sifat dari Allah Ta'ala, namun tidak disamakan dengan makhluk. Dan itu paling bagusnya. Bayangkan saya tidak sama dengan yang hadir, ya. Saya padahal saya wujud, antum juga wujud, tidak sama. Tidak sama suaranya, mungkin tidak sama juga wataknya, yang lainnya. Jika kita begitu tidak sama, bagaimana Allah Ta'ala samakan dengan makhluk? Maka ahli sunnah wal jamaah tawassatu fa asbatu ma asbatahu Allah Ta'ala nafsihi wa ala ma yaliku bijalalihi. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu. Kita sebut Ar-Rahman, ya Ar-Rahman farhamni, rahmatilah saya. Wa ya Al-Wahhab, wahai zat yang memberi sesuatu, fahabli min ladunka rahmah, karunia aku, berilah aku ini rahmat. Ya. Wa ya As-Sami, ya, wahai zat yang mendengar. Ya. Wahai Al-Ghafur, wahai zat yang mengampuni, faghfirli, ampuni saya. Ya. Jadi kita itu berdoa dengan menyebut namanya. Kemudian juga dijelaskan di sini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walihada yuqalu al-mu'attilu ya'budu adaman. Manusia itu ada tiga kelompok. Pertama, menolak adanya
Allah punya nama dan sifat, namanya mu'attilah, berarti dia beribadah yang tidak ada. Karena yang tidak ada sifat, tidak ada nama, berarti tidak ada. Berarti dia beribadah kepada yang tidak ada. Ibaratkan dia minta kepada yang tidak ada, bagaimana akan terkabulkan. Yang nomor 2, wal musbitu wal musabbihu ya'budu sonaman. Adapun yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti dia beribadah kepada patung. Gimana kok beribadah kepada patung? Ada patung, nah ya, patung dia akan punya mata, punya telinga, tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak pula mendengar. Punya kaki tidak pula bergerak. Punya tangan tidak bergerak. Jadi orang yang mengatakan Allah punya sifat sama dengan makhluk berarti dia beribadah seperti patung. Karena patung dia punya telinga tapi tidak mendengar. Ya, punya mata tapi tidak bisa melihat. Yang nomor 3, wal muwahhidu, dan ini yang kita harapkan. Ada orang ahli tauhid ya'budu ilahan wahidan, beribadah kepada ilah yang satu yaitu Allah. Fardan as-samad, karena Allah Ta'ala berfirman Allahus samad, Allahu al-muhtaj. Selanjutnya, wala syai'a yu'jizuhu, kaidah yang nomor 4. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Itu namanya wala syai'a yu'jizu. Tidak ada makhluk yang bisa melemahkan Allah, yang bisa mengalahkan Allah. Dan bukti banyak sekali. Siapa yang bisa merubah langit menjadi ke bawah? Tidak ada. Siapa yang bisa merubah laut itu menjadi daratan? Tidak bisa. Jadi Allah wahwal qahiru fauqa ibadihi. Allah itu berkuasa atas semua hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita, kekuasaan kita terbatas. Karena manusia punya sifat lemah, punya sifat capek, punya sifat ngantuk, punya sifat tidur, punya sifat pula malas. Maka Allah la ta'khudhuhu sinatu wala nam. Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Nah, ini kaidah yang harus kita fahami. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan Allah, berarti hanya Allah yang kita ibadahi, yang kita laksanakan perintahnya, yang kita tinggalkan larangannya. Karena tidak ada yang bisa melawan Allah. Semua makhluk Allah Ta'ala mengurusi. Ketika Allah Ta'ala menjadikan rusak, harus rusak. Ketika menjadikan fulan mati, harus mati. Tidak bisa orang itu mempertahankan hidupnya. Dan itu sudah kita saksikan oleh pikiran kita, mata kita, dan juga pendengaran kita. Kenapa? Hadza isbatu likamali qudratihi, menunjukkan sempurna kekuasaan Allah. Ya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Kenapa? Sempurna kekuasaannya. Beda dengan manusia, kalau sudah tua kalah dengan anaknya. Ya. Ketika dia masih muda, anaknya kalah dia. Tapi kalau sudah tua, tingginya, nah orang tua dia menjadi kecil, anaknya besar. Ya. Itu manusia. Diciptakan dari yang lemah, kemudian kuat, setelah kuat menjadi lemah, lalu mati. Dengan dasar ayat dari surat Al-Maidah nomor 120, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Bayangkan binatang yang kecil, yang besar diurusi oleh Allah. Pohon yang kecil, yang besar Allah Ta'ala mengurusinya. Berapa jumlahnya daunnya kita tidak pernah menghitung. Dan berapa yang jatuh daun tidak pernah kita hitung. Dan berapa beras yang kita makan tidak pernah menghitung, tapi tidak pernah habis. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini menunjukkan apabila kita sudah meyakini hanya Allah yang maha kuat, tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan, berarti kita harus tunduk atas perintah Allah. Berarti kita harus melaksanakan perintahnya.
Berarti kita harus menjauhi larangan. Sebab kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah, tidak melaksanakan perintah, masuk neraka. Tidak ada orang bisa menghalangi orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Tapi kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dimasukkan surga, tidak ada orang yang menghalangi siapapun yang Allah takdirkan masuk surga. Karena Allah huwal wahidul qahar. Nah, inilah perlunya kita memahami. Ternyata akidah ini sangat penting untuk kita semuanya. Tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Makanya seringlah kita selalu mohon pada Allah, baik untuk kesehatan kita, ya, untuk keselamatan kita, dan juga untuk mendapatkan rezeki yang lainnya. Selalu kita mohon kepada Allah, karena Allah Ta'ala yang memiliki sesuatu. Dan hanya Allah Ta'ala yang mengabulkan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Katanya Allah Ta'ala, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkannya. Maka ayat yang lain pula di dalam surat Kahfi, ayat nomor 45, wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Adalah Allah atas segala sesuatu mampu. Nah, ya. Mampu menjalankan, yaitu matahari dan bulan, ya, mampu merubah angin, ya, mampu pula menumbuhkan tanaman, mampu pula menjadikan telur menjadi ayam, menjadi itik yang lainnya, mampu pula menjadikan mani kita menjadi manusia. Ya. Segala yang Allah kehendaki kun fayakun, jadilah maka jadi. Inilah kebesaran kekuasaan Allah. Kalau kita di dalam otak kita tidak bisa menolak lagi bahwa Allah Maha Kuasa, kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaklah kamu kepada Allah beribadah dan hendaklah kamu kepada Allah minta pertolongan. Selanjutnya, wa qala ta'ala innahu kana aliman qadira. Di dalam surat Fatir nomor 44, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ada orang punya ilmu tapi tidak mampu. Ada orang punya mampu tapi tidak punya ilmu. Nah, mampu dia mengendarai mobil tapi nggak mengerti ilmunya nyupir, ya tidak jalan mobil itu. Dia mengerti yaitu nyupir mobil, mengerti memperbaiki mesin tapi lumpuh tangannya, tidak mampu. Makanya Allah Ta'ala mensifati aliman qadira, maha tahu maha mampu. Karena kemampuan itu berhubungan dengan ilmu, ya, tidak lepas dari ilmu dengan kemampuan. Oleh karena orang itu memiliki yaitu derajat yang tinggi sebab ilmunya dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian ini beberapa derajat, di antara lain karena iman kalian dan juga karena menuntut ilmu. Jika orang dia menjadi insinyur terangkat karena ilmunya, maka bagaimana dengan ulama sunnah yang beramal saleh, terangkat pula derajatnya. Dan ilmu yang paling manfaat untuk kita ilmu din, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu semua para anbiya modal utamanya untuk berdakwah ilmu dan amal. Mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka menang dengan sebab ilmu dan amal. Padahal kalau kita lihat berapa jumlahnya orang kufar dengan orang mukmin pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih banyak jumlahnya orang kafir, tapi Allah Ta'ala tetap menolong hambanya sebab dengan ilmu dan amal soleh. Wal qadiru maknau al-bal mubalihu fil qudrah. Lain dengan qadir, lain dengan qadir. Qadir dengan mubaligh, sangat berkuasa, sangat mampu. Makanya kita tidak boleh beri nama qadir. Boleh Abdul Qadir, ini hambanya Allah Ta'ala mampu. Kalau Qadir boleh, dia mampu ini. Tapi Al-Qadir maknanya mubaligh, sangat mampu. Makanya ini namanya Allah Al-Qadir. Kalau kita beri nama anak kita
tidak boleh Al-Qadir tapi harus ditambah Abdul Qadir. Fa qudratuhu subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu syai'un. Kemampuan Allah Ta'ala ini tidak ada satupun makhluk yang menghalangi. Ya. Lain dengan manusia mampu. Ya. Mampu memperbaiki, tapi ada orang lain jangan. Itu hak saya, tidak jadi. Ya. Dia mampu yaitu membetulkan yaitu mesin, tapi tidak mampu tangannya. Jadi mampu ilmunya tapi tidak mampu tangannya. Maka Allah Ta'ala mensifati aliman qadira. Wa idza arada syai'an, kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu tidak perlu repot-repot seperti kita. Kita membuat rumah merencanakan dulu, tanya dulu pada orang. Kita mau membeli mobil nggak tahu mobil, tanya dulu pada Allah. Ketika membuat sesuatu kun fayakun, jadilah maka jadi. Kenapa? Kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan kekuasaannya. Nah, kalau kita tidak bisa, makanya kalau tukang sulap menyulap, kita baca di depannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak jadi. Karena tukang sulap itu kita ini mau ditabiri dengan jin. Tapi kalau kita membaca ayat kursi yang lain nggak jadi. Makanya sekarang jarang ada tukang sulap dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. Karena banyak orang menyangka kalau di pasar, makanya kalau di pasar ya jangan mengganggu saya. Ya. Kalau ada orang yang nyilat yaitu lidahnya dengan silat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak jadi. Karena itu bukan kemampuan tapi sihir. Fahadha fihi isbatu qudratillahi ta'ala wa isbatu sumuliha wa umumiha li kulli syai'in. Maka ayat surat Al-Maidah nomor 120 itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa, satu. Yang nomor dua, kekuasaannya meliputi semua makhluknya. Kalau kita punya kekuasaan tapi terbatas. Yang nomor tiga, umumuha li kulli syai'in, yaitu merata untuk semua makhluknya. Jadi tidak ada makhluk yang tidak dikuasai oleh Allah. Nah, tidak ada makhluk yang tidak diurus oleh Allah. Semua makhluk di langit, di bumi maupun di laut, semuanya Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma al-ibaratul ladzi yaquluha ba'dul muallifin, adapun ungkapan yang salah di antara penulis bahwasanya annahu ala ma yasha'u qadir, Allah itu berkehendak kalau mampu. Nah, itu salah. Allah berkehendak kalau mampu, berarti suatu saat Allah Ta'ala tidak mampu. Ini salah. Yang betul, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau dikatakan apabila Allah berkehendak maka mampu, berarti kemampuan Allah Ta'ala tergantung dengan kehendaknya. Ini keliru. Yang betul, Allah Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Dengan dasar ayat wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 29. Dan ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya pula. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma bassa fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Surat Asy-Syura ayat nomor 29. Wa min ayati, di antara tanda kekuasaan Allah. Apa tandanya kekuasaan Allah? Padahal kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mendengar, tapi mendengar ayatnya. Khalqus samawati, lihat ciptaan langit itu. Berapa itu? 7. Langit itu berlapis 7. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Luqman, bi ghairi amatin tarawna, lihat langit segitu tingginya itu tidak ada tiangnya. Siapa bisa membuat rumah tanpa tiang, buat atap tanpa tiang? Enggak ada. Wal ardi, dan Allah yang menciptakan bumi. Siapa yang bisa merubah bumi itu di atas, langit di bawah? Tidak bisa. Walaupun kita tidak pernah melihat,
Tetapi yakin tidak mungkin bahwasanya langit itu ciptaan manusia, tidak mungkin. Kalau seandainya manusia bisa menciptakan langit, maka akan membuat langit yang lain. Bisa menciptakan bumi, akan membuat bumi lagi. Wa ma bassa fihi ma min dabba, dan Allah sebarkan binatang yang melata di bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuatnya. Dari rayapnya, ya, dari kadalnya, dari biawaknya, dari cecak yang dia di atas tidak jatuh. Ya. Ini semuanya menunjukkan mesti ada yang mewujudkan, mesti ada yang menciptakan, tapi bukan manusia. Kalau manusia bisa menciptakan, tentunya akan dibuat cecak itu model yang lain. Sebagaimana manusia mampu membuat mobil, suatu saat dimodifikasi mobil itu dengan bentuk yang lain. Karena apa? Mobil itu buatan manusia, bendanya dari Allah. Bukan membuat kun lalu jadi, tidak. Ya, dari plastik, dari besi, diambil pula besi itu, ya, dari pegunungan dan juga yang lainnya. Nah, wa huwa ala jam'i, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk mengumpulkan mereka, membangkitkan manusia dari alam kubur menuju bangkit ke dunia, mampu. Menciptakan saja mampu kok. Bayangkan mani diciptakan oleh Allah Ta'ala berkumpul dengan maninya wanita menjadi serupa suami dengan istrinya. Maka kalau orang itu berbuat zina ketahuan, loh, lah kok rupanya beda anak ini. Nah, ya, beda. Kenapa? Kalau bapak dan ibu sama-sama dia, adik dan kakaknya mirip-mirip. Tapi kalau dia zina dapat anak lain, beda. Sebagaimana orang sudah menikah terus cerai, ya, lalu menikah yang lain, maka anak yang pertama dengan suami pertama beda dengan anak yang kedua dengan suami yang kedua. Begitu kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, waktunya sudah waktu isya. Begitulah kaum muslimin, ya, betapa besar kekuasaan Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang abidullah, yang beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.